Bentolo dipercaya sebagian warga sebagai tempat mengalirnya darah Mahesasura dan Lembusura setelah kalah tarung melawan Sugriwa. Waduk yang kini dijadikan objek wisata alam ini sejatinya berfungsi sebagai pemasok kebutuhan air bagi sawah-sawah di distrik Todanan Blora. Di balik keindahannya yang memanjakan mata, waduk ini memiliki tabir misteri yang tak banyak orang tahu latarnya. Setiap tahun ada saja orang tenggelam di waduk dengan luas sekitar 2 hektar ini. Anehnya, jasad orang-orang yang tenggelam selalu hilang dan baru ditemukan di tengah waduk yang menjadi sumber air. Konon waduk yang sering semilir angin ini dijaga oleh ular besar berbadan manusia. Di samping itu, warga kerap melihat penampakan seorang putri dengan tatapan tajam. Apakah sosok tersebut yang menyebabkan banyak tragedi di sini? Serta ada hubungan apa antara mereka dan darah siluman Mahesasura dan Lembusura? Alhamdulillah udah nyampe sini Mbak Becky. Ya, Ustadz gimana nih? Ini apa sih nih? Waduk ya? Waduk yang masih ada hubungannya ada dengan hubungannya itu. sama gua yang tadi kita. Waduk apa ini, Pak Ustadz namanya? Waduk Bentolong. Waduk Bentolong. Yang saya lihat memang itu kan darah dari sana mengalir. Muaranya dari sini. Darah merah putih. Bekas pertumpahan darah ketika Maeso Lembu sama tadi Subali itu. Iya. Akhirnya mengalir ke sini darahnya. Dan saya lihat di situ, nah di situ pojok itu muaranya ada di situ. Itu sering Itu apa? Astagfirullah. Itu apa tuh? Seperti dijagain ya. Itu kayak maaf tadi Pak Ustadz, aku kayak ngelihat di tengah kayak apa? tadi Lihat apa? aku kayak ngelihat kayak api gitu kecil gitu. Itu apa? Di atas. Iya, di lurusan tangan aku nih. Ini kayak ngeliat api gitu. Masuk ke sana aja yuk. Ya. Alhamdulillah udah nyampe. Ini di atas nih, pemirsa. Iya. Udah paling atas nih kita. Ini di mana nih sebenarnya Pak Ustadz? Ini kita di atas ya, di atas. Kita dikelilingi oleh waduk. Sumber mata airnya nih di sini ya Pak Ustadz? Sini. Di sini ada sosok apa aja sih Pak Ustadz? Kalau Mbak Meki sendiri merasakan apa? Kalau aku jujur tadi pas di tangga itu ya aku agak merinding Pak Ustadz. Terus Ada apa sih? pas mau naik tangga, di belakang pohon itu kayak ada apa gitu. Putih-putih gitu, nggak ngerti deh itu apa. Sebelah kanan apa kiri? Kiri. Kiri. Banyak kuntilanak sebenarnya. Cuman kalau kita ambil positifnya, sebenarnya sini kalau energinya saya lebih ke dominan 50-50. Positif. Ya, 50-50. Karena apa? Di sini juga tempat orang Apa tuh? bertapa. Yang menurut saya sih tempat ini juga disucikan. Tapi anehnya pemirsa Mbak Maggie, Ya. sini muara terakhir ya. Yang saya lihat bahwa di situ perkumpulan atau muara terakhir ketika darah itu mengalir. Darah putih sama merah yang dari gua tadi itu ujungnya ada di sini, muaranya ada di sini tempatnya. Makanya di situ yang saya lihat ada yang jagain sosoknya. Sosoknya itu seperti apa? Yang Mbak Meki tadi lihat tuh ada seperti cahaya Putih-putih gitu? putih-putih. Mungkin Mbak Meki nanti saya akan buka mata batin, bisa melihat sosok yang menjagain daripada Sumber ini ya? sumber atau mata air yang dari gua itu Dari gua. darah merah dan putih. Pemirsa, Maggie Dias sangat penasaran dengan kilatan putih yang sering ia lihat di area waduk ini. Dengan bantuan Kang Soleh Pati, penyanyi cantik ini mencoba mencari jawaban.
Sosok apakah yang sedang bersembunyi di balik cahaya itu? Kenapa? Apa yang dirasakan bahkan? Aku melihat orang tinggi, Pak Ustadz. Nah, terus? Pakai sorban, Nah, tinggi orangnya. bisa komunikasi, tangannya arahkan ke atas, ke depan, arahkan ke depan. Ngomongnya kayak pakai bahasa Jawa, cuman kayaknya dia bilang informasi tolong sampaikan yang benar. Dia ngomong seperti itu. Oh gitu, insya Allah ya. Terus apa lagi? Kira-kira bisa ditanyain komunikasi, umurnya berapa tahun, kenapa ada di Dia sini? suruh aku mendekat, Pak Ustadz. Nah, terus dekat aja, dikit lagi. Sentuhan, bisa meraba. Soalnya itu yang saya lihat pemirsa, Mbak Megi itu udah mendekat sama ini, sama kakinya ya, kaki lututnya. Tangannya Mbak Megi itu mendekat sama lutut. Oh, Pak Ustadz, aku nggak berani. Gak berani ya, udah cukup. Lepaskan tangannya. Allah. Kalau bisa. Selang beberapa saat Maggie berinteraksi, tiba-tiba saja tubuhnya lunglai dan terhempas ke tanah. Sepertinya ia tak kuasa merasakan besarnya energi di waduk ini. Apa yang dilihat tadi ya? Tadi pas aku merem, itu aku sudah ngelihat sosoknya, Pak Ustadz. Jadi dia seperti apa ya? Menginjakan di air gitu, melayang-layang di air. Orangnya tinggi, pakai bajunya serba putih, rambutnya agak-agak keriting-keriting gitu segini, terus berjenggot juga, Pakai ininya kayak sorban. pakai sorban putih juga. Terus ngomongnya pakai bahasa Jawa yang halus, aku nggak paham. Cuman tadi kayaknya sih dia berpesan bahwa tolong sampaikan yang benar. Itu aku nggak paham tuh maksudnya apa. Pemirsa, yang dilihat Mbak Megi adalah yang saya bilang tadi, bahwa tempat ini bukan hanya negatif saja. Jadi 50% dihuni oleh sosok-sosok astral yang positif. Artinya sosok-sosok itu ahli ibadah, jin-jin yang memang punya spiritual tinggi dalam menimba ilmu agama. Selain sosok itu, sosok laki-laki yang berjenggot, memang di sini saya lihat pemirsa ada sosok ular yang kepalanya punya mahkota tapi kecil, mahkotanya berwarna putih. Tadi kan Mbak Megi bilang tuh di sana kan lihat cahaya. Sebenarnya itu perwujudan dari mahkota si ular yang kepala manusia. Berarti itu kan udah cahaya. ngikutin kita ya? Bukan ngikutin, cuman arahnya apa, belalainya ekornya itu sampai kemana-mana, dari ujung ke sana, dari menggarisin dari waduk ini sendiri. Gimana kalau sekarang kita samperin masuk hall? Oh ya, kan dekat kan, tinggal 200 meteran. Oke, ke sana mumpung belum deras hujannya. Ayo ke Bang saya. Setelah Kang Soleh Pati dan Megi Dias mengungkap misteri aliran darah siluman kerbau Mahesa Sura di Waduk Bentolo, yuk kita kembali mengikuti perjalanan Mr. Tukul dan Sarah Wijayanto di Goa Trawa. Kita akan cari tahu tentang kebenaran mitos kerajaan kera di goa ini. Ini Mas, emang di sini yang emang nunggu kayak beda lagi ya Mas ya? Di sini kayak perempuan nih, putri gitu. Oh gitu. Tapi mukanya nggak menyeramkan. Iya. Maksudnya cantik gitu. Rambutnya kayak apa sih, diuntel-untel tapi panjang gitu Mas, gini pakai kemben. Putih Mas bajunya. Mbak Sarah, mereka lagi ngapain? Yang perempuan tadi nih duduk di sini. Ya. Duduk sini ngelihat kayak sedang ngeliat aja gitu kan. Kayak tadi saya permisi, terus dia mempersilahkan. Tapi dia melihat, saya nanya tapi siapa nggak keluar namanya. Nah,
Ini filosofinya apa nih sampai 7 itu? Menurut filosofinya itu gini, itu dari seorang petapa itu kan ada tingkatannya. Ya. Tingkat 1 itu ada tingkat 1. Lebih tinggi lagi tingkat 2, sak 2. Jadi sak itu. Langit ke-7 bertahap lah ya. Tadi Bang benar apa kata Mbak Sarah, tadi positifnya lebih dominan ya, jadi kayaknya nyaman gitu ya. Iya, nyaman sekali. Iya, iya. Nah, Mbak Sarah. Ini kayak ada yang ngintip-ngintip nih Mas. Pemirsa, sepertinya kita mendapatkan titik cerah mengenai keberadaan kerajaan Kera di goa ini. Sarah Wijayanto melihat sesosok menyerupai kera yang timbul dan menghilang di balik keindahan Goa Terawang. Mbak Sarah. Ya. Apa tadi Mbak Sarah lihat ekor sosok? Ya. Ini kayak mukanya ya kera ya Mas. Tapi kayak ini Mas, jadi wajahnya itu lebih ke kayak manusia cuman berbulu gitu loh Pak. Ini di atas ini nih Mas, sekarang. Iya. Ada di atas ini. Ada berapa Mbak? Satu yang saya lihat Satu. ini. Satu, tapi sekarang ininya warnanya juga coklatnya tuh muda gitu Mas, coklat muda. Monggo, ini kayak moving ke sini Mbak. Iya. Sarah. Mungkin gini ya Mas, kan dia bilang kan katanya ada kerajaan gitu kan di sini. Mungkin saya juga barusan nanya sama beliaunya gitu di sini bener nggak sih ada kerajaan gitu. Cuman dia bilang udah nggak perlu tahu, tapi apa namanya memang ini bisa kalau misalnya mau dibilang ini adalah pintu apa ada pintu gaib lah gitu istilahnya. Ya mungkin makanya dipakai sama raja-raja zaman dulu itu untuk bertapa, mungkin untuk apa sih namanya kekuatan spiritual mungkin. Assalamualaikum. Halo. Gimana? Bisa diceritakan tadi bendungan apa tadi? Bentolo tadi. Seru banget Mas, memang ternyata di sana memang tumpahan darah mengalirnya dari ke situ untuk muara terakhirnya. Yang saya lihat sama Mbak Megi tadi ya Mbak Megi. Iya. Ya. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana nih Kang Soleh dan Mbak Sarah? Ada nggak kerajaan Kera di sini? Tadi Mbak Sarah bilangnya belum ya, nggak ada gitu ya? Ya, kalau saya nanya tadi ya Iya. Kang apa? Ya udahlah nggak usah ini. Nggak usah dibahas. Kalau ke saya ya ke saya gitu bilangnya kayak gitu, dan saya emang terus terang nggak tahu dari tadi cuman kayak susah banget ngelihatnya loh. Oleh apa namanya yang sosok kerannya ini pun kayak lari-lari tadi baru ketemu di yang Memang yang kalau masalah dimensi gaib Mas atau dimensi astral lah. Kadang Mbak Sarah lihat, kadang saya nggak bisa ngelihat. Kadang saya ngelihat, kadang Mbak Sarah nggak, beda-beda. Sesuai dengan frekuensi atau gelombangnya. Frekuensi gelombangnya Jadi gelombangnya dapat atau vibrasi yang ketangkep di salah satu tempat. Cuman kalau saya lihat memang di situ, di belakang itu kan kalau saya lihat sendiri itu seperti muncul gini Mas, ke atas. Nah, kerajaannya seperti ini paling tingkatan paling seperti ada tingkatan 1, 2 sampai ke 7 dari kerajaan itu yang saya lihat, dan di atasnya itu seperti cahaya merah tapi ada kuningnya. Nah, Kang Soleh bisa mensketsa sosok apa yang ada di gua ini mungkin dari sini? Iya. Oke. Siap.
pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib di seluruh alam semesta yang indah ini, Kang Soleh Pati sudah memvisualkan melalui sketsa energi yang ada di dalam gua yang indah juga. Nah, Kang Soleh Pati, ini sangat luar biasa sekali. Ini bisa digambarkan ya, apa diterangkan? Ya, yang saya tangkap ketika saya langsung sampai lokasi ini untuk melukis, Mas. Yang pertama ini kayak seperti dimensinya, insya Allah dimensinya Subali. Setelah ini, insya Allah dimensinya Subriwa. Terus ini ada kerajaan, memang ini sub 7, Mas. Jadi tingkat-tingkatan di sini cocok 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7. Dan ini warnanya merah, ini putih. Itu yang sangat tangkap cuma itu. Cuman ketika saya interaksi sebentar tadi itu banyak seperti monyet-monyet yang lain, Mas. Jadi bukan hanya ratusan, bahkan ribuan sampai nyebar ke hutan-hutan sekeliling. Ya, Pak Giartanto, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya dan mohon maaf kalau ada perilaku, tutur kata, bahasa tim Mister Tukul Jalan-Jalan, mohon maaf. Salam hormat buat keluarga dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan, dimanapun Anda berada, saya bersama Soleh Pati, Meggy Sarah Wijayanto. saya akan menelusuri tempat pemerintahan di Kota Blora yang konon ceritanya sangat misterius sekali. Tiap angka 45 mesti ada yang tidak ada satu. Misteri apa? Gedung pemerintahan di Blora. Ikuti terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Pemirsa, lazimnya interaksi astral sangat jarang terjadi di bangunan yang masih terpakai. Namun tidak dengan sebuah gedung pemerintahan di tengah pusat kota Blora ini. Sekilas gedung ini tertata dengan rapi dan apik. Namun jika kita rasakan lebih dalam, ada aura mistis yang terasa sangat kental. Sebuah aura yang seolah kurang bersahabat dengan manusia. Mungkin karena tempat ini didominasi oleh sosok dunia lain. Biang misterinya terletak di pendopo bergaya Jawa ini. Ada sebuah mitos tentang kuota kursi-kursi jabatan anggota dewan. Harusnya kuota jabatan berjumlah 45 orang dalam sebuah periode. Tetapi setiap tahunnya selalu saja ada kursi kosong akibat ditinggalkan anggota yang sedang menjabat. Penyebabnya pun bermacam-macam, mulai dari sakit hingga meninggal dengan cara yang kurang wajar. Tak ada yang bisa menghentikan kekosongan beberapa kursi jabatan di gedung ini. Berbagai macam cara pun sudah pernah dilakukan sebagai langkah pencegahan. Salah satunya adalah menanam kepala kerbau tepat berada di tengah-tengah pendopo. Tapi hal itu sia-sia belaka. Sampai sekarang masih ada saja penghuni kursi yang tidak menyelesaikan tugasnya karena tutup usia. Jika hari semakin larut, sosok wanita berbaju putih dan memiliki rambut panjang kerap dijumpai duduk di jajaran kursi-kursi bisu ini. Anehnya, wanita ini memiliki paras yang sangat buruk. Mulutnya bertaring layaknya ikan piranha. Selain itu, sosok pria besar kerap bergelantungan di atap-atap pendopo. Adakah hubungan sosok-sosok ini dengan misteri kekosongan kursi dewan di gedung ini? Temukan jawabannya di Misteri Tukul sesaat lagi. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya berada di sebuah gedung pemerintahan di Kabupaten Blora yang sangat indah dan menarik serta cantik jelita. Nah, kabarnya gedung ini menyimpan fenomena sangat misteri. Nah, Kang Soleh mungkin sudah melihat dari jarak berapa meter, Kang Soleh mungkin ada frekuensi apa yang ditangkap biar bisa dijelaskan kepada Ini kalau saya lihat pertama ketika masuk, ini 50-50 maaf, artinya 50-50 dari kekuatan yang baik dan 50 kurang jelas.
Nah, kalau Mbak Sarah sendiri nih, Sama Kang Soleh, yang saya rasakan memang kayak ada sesuatu yang saya belum bisa bilang apa ya Mas ya, cuman memang ada suatu energi di sini. Tapi saya masih belum tahu itu apa. Cuman memang agak perasaannya nyampur sih, seperti apa Kang Soleh bilang sama. Saya mohon pamit dulu, saya sama Mbak Sarah ke belakang. Saya mau lihat di belakang-belakang Bapak agak tinggal saya ini, aku merinding di sini loh. Nah, pemirsa, Mbak Sarah serta Kang Soleh Pati penelusuran, saya akan tanya-tanya kepada orang yang tahu seluk-beluk gedung ini dan kronologi seperti apa, mungkin beliaunya akan bercerita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan Bapak siapa ini? Dengan Solehan Mokhtar. Ya, ini Pak Megi, Pak Solehan Mokhtar. Oh, Pak Solehan Megi, Pak. Maaf, Bapak. Sebenarnya ini Ada misteri apa? ada misteri apa yang terjadi di gedung ini nih? Jadi saya sendiri 3 tahun kebetulan sebagai salah satu aparat di Pamong Praja Senpan sini itu terjauh ya. Jadi rumah saya kedudukan sana terjauh sehingga kami diberikan kesempatan menghuni di mes. Ya, ini sebatas yang kami ketahui Mas Tukul ya. Di depan nanti Mas Tukul bisa mersani. Setuju. Itu pintu digedor-gedor Mas Tukul. Duar. Terus ada fenomena gaib lagi ketika salah satu bapak yang terhormat ini itu meninggal karena tugas. Itu di porsi di ruang tengah ini Ya. ada gedoran juga. Wah, dor gitu. Ternyata itu sebuah sinyal, sebuah rambu ada terjadi dari jumlah personil ini dari 45 kurang 1 lagi. Dan ini apa data akademik atau kebetulan, mudah-mudahan kebetulan saja Mas Tukul Ya, amin. ini kok selalu tidak Ya. genap Ya, di ya. sini. Saya Tidak pernah 45 gitu ya, Tidak Pak. pernah Jumlahnya. 45 toh. Terus dari staf namanya Mbah Suyuti di depan sini itu ada makhluk astral yang warnanya merah Mas Tukul, mukanya tuh merah. Nah, pemirsa sepertinya penasaran sekali di manakah tempatnya, energi apa yang ada di dalam gedung yang sangat megah dan luar biasa ini. Seperti apa gitu, terus Mr. Tukul jalan-jalan. Di sisi lain, Sarah Wijayanto dan Kang Soleh Pati mencoba mengeksplorasi area belakang gedung ini. Mereka pun memulai penerawangan dari depan mes yang dikabarkan sering terjadi fenomena-fenomena ganjil. Hawanya tuh apa ya, kayak ada tekanan gitu loh, Kang Soleh. Iya. Ya. Ini sangat misteri banget Mbak Sarah ya. Ketika kita lari itu seperti ada yang tekanan yang sangat atau tekanan gelombang energi yang sangat negatif. Dan naik turun nih ya, apa sih kayak tadi sempet yang ngerasa normal, terus habis itu kayak kayak ngap lagi gitu, padahal kan kita di luar. Di luar, benar. Bukan Ini bukan lokasi tempat kita yang di tertutup. di belakang daripada gedung itu sendiri ya. Terus katanya yang saya dengar juga ya Kang, jadi kan di sini tuh ada 45 kursi katanya. Nah jadi setiap periode itu pasti ada aja yang meninggal. Ini sudah beberapa kali itu kejadiannya sama, entah kecelakaan, entah sakit gitu. Nah itu makanya itu kita sebenarnya ada apa sih? Jadi mereka yang duduk di singgasana pasti meninggal. Iya. Ya, setiap periode itu Setiap periode. ada aja sakit ataupun kecelakaan gitu. Kang Soleh, Ya. tapi Kang Soleh bisa merasakan juga nggak sih yang di sekitar, kan ini kan di luar gedung ada bangunan-bangunan seperti ini dan Iya. kayaknya di belakang ada bangunan lain gitu, dan ini kan kayak kosong kayak apa ya, Bukan tempatnya kosong kalau Mbak lihat. Iya. Tidak berpenghuni tapi penuh. Artinya sosok-sosok astral banyak berkeliaran atau bertempat tinggal di sini. Kalau saya kini sendiri, tempat ini juga ada pengaruhnya sama belakang. Situ Mbak lihat, Kuntil. jangan sebutin. Oh ya enggak, Lihat apa loh? itu yang cewek Panjang rambutnya. panjang rambut Merah. cakep. Tapi kok ada tarinya sih? Bukan kuntilanak dong. Kok kayak piranha Itu sih? nengok-nengok. Ya, Ini nengok. seru banget. Di situ. Memang Mbak Sarah mau menjelasin susah. Itu bukan, kalau saya lihat bukan bibir, jadi lidahnya keluar. Jadi kalau Mbak lihat Mbak Sarah, sini melek-melek gini ya.
kayak gini, kayak anjing kayak gitu. Itu bukan sebasa kutilan tapi siluman. Itu di balik tembok situ yang depan itu pemirsa. Oke pemirsa, sama Mbak Sarah kita akan penelusuran terus ke salah satu tempat yang lain. Yuk. Kalau saya lihat Mbak Sarah di sini seperti itu. Ada tali ya, tali benang yang itu merah. Dari sana terus kayak seperti melingkari gedung ini pemirsa. Allah. Lihat di situ ada sekelebat seperti babi. Kayak babi ngepet gitu. Tapi apa? Ekornya panjang banget sampai kelengser ke lemah, ditarik-tarik gitu. Kalau Mbak Sarah ngeliat ada yang cewek duduk sini itu. Dia emang penunggu di sini. Kalau yang itu, yang mungkin yang Kang Soleh lihat tadi emang kayak banyak bentuk binatang gitu ya? Ya, banyak siluman pemirsa yang saya lihat ya. Oke, Mbak Sarah, apa selain itu lihat apa? Masih yang tadi yang giginya gitu. Kayaknya dia kayak ngeliatin terus dari mungkin nggak deket ya, cuman kayak dari tadi agak geser, cuman masih ngeliatin ada kegiatan apa gitu. Ya. Nah pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib, saya masih bersama Bapak Solehan ini ya, Pak Solehan dan Mbak Megi ini. Nah Pak Solehan, mungkin Mbak Megi tanya, silakan. Iya Pak, ini kalau boleh tahu berapa sih total anggota yang meninggal Pak? Yang tadi diceritakan. Yang periode dulu itu dari 45 meninggal 1, terus itu udah genap lagi pada pemilihan berikutnya 45. Kemudian ada yang mengundurkan diri 1 ya, karena mau fokus di bisnis. Setelah itu terus di PAW kebetulan genap lagi. Dan terakhir itu Pak Hasan itu meninggal 4 lagi, terus sekarang ada PAW 1 sehingga genap lagi 45. Itu ada 3 kali langka, kebetulan kasusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, gimana? Seru. Gimana tadi penglihatannya? Dulu deh. Berdua habis ngapain sih? Tadi jadi Seru-seruan di belakang. di belakang itu sempat agak ini ya Pak, jadi saya ngelihat sosok perempuan seperti kuntilanak tapi bukan kuntilanak, rambutnya panjang gitu ya, terus giginya tuh kayak bertaring gitu loh Mas, bertaring, terus kayak saya pikir tuh bibirnya ternyata tuh lidah lewer-lewer gitu mah. Ini Kang Soleh, ini kan Pak Solehan itu di sini katanya duduk di antara di kursi ini, mungkin Enggak, Masya Allah. Nomor 2 dari belakang. nomor 2 dari belakang, Pak. Itu duduk perempuan. Ya, ya. Perempuan. Setelah Kang Soleh Pati melakukan komunikasi dengan sosok wanita bertaring yang sedang duduk di kursi, tiba-tiba saja Ahmad, salah seorang tim misteri Tukul, dirasuki oleh sesosok misterius. Assalamualaikum. Sepertinya sosok ini merupakan sosok dominan lain yang sering menghantui gedung pemerintahan ini. Nggak mau bicara sama saya? Perangainya sangat aneh, sangat angkuh dan sombong. Sama siapa? Kang Soleh mau? Nggak mau bicara? Assalamualaikum Abu Goib. Siapa nama Anda? Kalau boleh tahu kenapa kursi yang 45 nanti dijelasin lagi, Amat. Kemana kap? Amat. Amat.
Dia mau ke tempat tinggalnya, dia mau ke tempat asalnya. Dia sering bersemayam di situ. Biarin. Ikutin aja kamera, ikutin aja. Di mana tempatnya dia? Awas. Di mana tempatnya? Awas. Keluar. Mau keluar aja. Udah keluar. Udah keluar. Ingin mengecoh dari persembunyiannya. Dia ke sana tadi mau nunjukin tempatnya, tapi sebenarnya tempatnya ada di atas. Ini sosoknya berubah-ubah, tapi yang terakhir berbentuk banaspati seperti bola api yang terbang ke atas. Makanya dia membisu. Bola api itu sosoknya seperti bola dan tapi mukanya merah dan matanya merah. Semua serba merah, tangannya mencengkeram. Ini perempuan ini yang ditakutin Mbak Sarah. Pemirsa, sekali lagi Ahmad dirasuki sosok lain di pendopo ini. Dapat kita lihat dari gesturnya, ia adalah sosok wanita bertaring menyerupai kuntilanak yang sering dibicarakan Sarah dan Kang Soleh Pati. Sosok itulah yang sering menampakkan diri dan mengganggu siapa saja yang mengusik keberadaannya di gedung pemerintahan ini. Nggak mau, kenapa malu? Malu, takut. Takut. Kenapa di belakang terus? Kenapa? Kok ngumpet? Nggak mau bicara ya? Nggak. Takut. Oh takut dia, Kang Soleh. Takut kenapa? Sama siapa? Kenapa? Takut sama yang hijau. Hah? Oh, tuh. Dia. Oke. Ya. Udah sini aja. Duduk. Sini. Oke, yang Nggak dilihat. usah takut, nggak Jadi yang dilihat tadi itu sosok Sufi. Ya, makanya takut. Wajahnya kan ini kan kurang bagus ya. Kurang bagus dan lidahnya itu keluar. Dia takut sosok Sufi yang berjubah putih yang dituakan di sini. Yang saya bilang 50% lebih ke positif. Dan beliau sering menjagain lokasi sini. Yang saya bilang tadi ini, Mas. Mbak Sarah dan Kang Soleh Pati nih, yang masuk ini badannya Ahmad ini siapa aja nih? Tadi yang perempuan itu, yang tadi saya bilang yang giginya, Ya. yang mukanya serem banget Ya. itu di belakang tadi. Ya. Terus yang awal itu tadi Kang Soleh mungkin yang bisa, Banaspati, yang bisa sering menjelaskan. mengganggu kehidupan di sinilah, Mas. Tokoh-tokoh di sini dan juga penguasa di sini udah lama. Sebenarnya sebelum gedung ini ada. Enggak, masih tersisa soalnya. Ini mas sebenarnya yang tadi masuk itu, Ya. yang tadi memang tiba-tiba pengen komunikasi ya, Ya. tapi terhalang gitu. Soalnya ini sebetulnya yang menguasai sebenarnya sebelah sana Pak. Jadi ketika yang itu mau komunikasi, mau mengungkap semuanya itu tidak boleh, karena yang beliau yang di sana memang auranya memang positif Pak. Jadi takutnya jadi fitnah atau semacam jadi ini kayak semacam ini. Pemirsa Mr. Teguh Jalan-Jalan, Kang Soleh Pati akan memvisualkan oleh kanvas lukisan sosok yang masuk di badan Mas Ahmad ini. Seperti apa? Ikuti terus Mr. Teguh Jalan-Jalan.
sosok-sosok yang masuk ke anunya Bali Mas Ahmad ya. Ya, Bisa diterangkan Kang Sulepati ini boleh. apa aja? Kalau boleh, ya kalau boleh saya cerita, Mas. Ya. Ini Singgasana. Ya. Artinya kursi yang Ya. 45. Ya. Ternyata itu yang saya lihat ini ada penunggunya. Makanya ketika 45 pasti berkurang jadi 44. 45 berkurang. Tiap periode seperti itu. Karena apa? Saya yakini bahwa saya harus mengungkap tadi ketika si Ahmad tadi yang boleh masuk, dia nggak mau cerita. Tapi saya coba untuk bercerita dari lukisan ini. Jadi Singgasana ini yang diduduki tadi memang didudukin. Cuma sosoknya berubah-ubah. Yang di sini yang saya gambar tadi ternyata dia seperti kerangka-kerangka manusia yang, dan ini penunggu yang di atas yang sering Gedor-gedor. gedor-gedor atau mencengkeram kursi yang siapa yang duduk di situ. Iya, Pak Solehan. Benar, benar Mas, benar. Dan sosok perempuan ini yang dilihat Mbak Sarah ketika di belakang. Saya gambar kayak gitu. Tapi nggak usah khawatir, siapapun dan apapun yang ada di sini, kalau kita terus tawakal dan membersihkan hati, membersihkan pikiran, membersihkan semua yang ada dalam kejelekan kita, insya Allah kita pun aman dengan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Mbak Sarah sendiri mungkin bisa menambah Ya saya cuman ini aja sih Mas, ini sih plek ini sama plek banget Di ya, mana? seperti yang di belakang tadi Belakang. dan yang memang yang merasuki siapa tadi kru juga sama persis. Cuman kalau yang ini mungkin saya nggak terlalu lihat jelas karena apa terlalu apa sih Mas, emang agak serem banget ya Mas ini. Kalau Dik Maggie, Kalau aku penasaran sama yang ini Mas. kenapa? Ini sebenarnya apa arwah atau semacam jin gitu sih, Pak Ustadz? Semua jin ya, cuman beda-beda persepsi masing-masing. Semua jin, cuman ada manusia dan jin. Cuman jin kan bisa berubah-ubah, bisa masuk ke tubuh manusia. Kadang saya suka berbohong. Kalau gitu Pak Solehan, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada tutur bahasa perilaku dari tim Mister Tukul Jalan-Jalan. Sama-sama. Mohon maaf dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib di seluruh alam semesta. Ambil sisi positif dari tontonan Mister Tukul Jalan-Jalan, yang negatif jangan diambil. Kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ikuti terus Mister Tukul Jalan-Jalan di tempat yang berbeda, yang wisatanya indah, budaya yang menarik dan pastinya misterinya. Pokoknya stay tune terus di Trans 7 di Mister Tukul Jalan-Jalan.